فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sistem kelas kan biasanya sudah habis ini pulang gitu ya. Hari berikutnya baru datang. Kalau sistem pondok emang pagi sore siang malam istilahnya. Guru lihat murid nanti diperbaiki apanya, akhlaknya diperbaiki ini itunya. Murid juga lihat akhlak gurunya. Jadi terdidik terus menerus istilahnya. Namun ada sisi pemilihan subjek-subjek atau pemilihan buku itu pun itu jelas ijtihad. ya. Ijtihad. Kalau di zaman Nabi jelas istilahnya buku belum ada. Tapi setelah mulai ditulis, jelas para ulama membuat susunan-susunan. Tak mungkin anak kecil langsung belajar risalah Syafi'i, ini perlu tahapan. Ini ijtihad. Karena sudah diisyaratkan. Thayyib. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Rabbaniyun kata para salaf yaitu yang mengajari umat ilmu yang dari paling kecilnya baru sampai ke yang besarnya, menunjukkan tahapan itu ada. Jadi mau tidak mau memang harus disusun buku mana yang sesuai untuk ini, sesuai untuk ini dan seterusnya. Jazakumullah khairan. Baik, kita masih di mana kita? 139. Baik. Dari tafsir Asmaul Husna. Qala Syekh Shalih As-Sindi hafizahullahu taala wa huwa ma satarahu Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabihil azim Miftah Daris Sa'adah fa innahu fi ma a'lam, karena kitab ini sebatas setakat yang saya tahu la nadhiralah, tidak ada yang setara dengannya fi hadzal bab, di dalam bab ini. Ya sesuai dengan tajuknya memang Miftah Daris Sa'adah. Pembukaannya sangat bagus. Targhib wa tarhib menuju kepada tauhidullah. Penting sekali. Kemudian bicara masalah keutamaan ilmu. Kemudian berpanjang-panjang masalah keutamaan ulama, keutamaan thalibil ilm. Kemudian mulai menafsirkan sejumlah ayat, menjelaskan sejumlah hadis. Kemudian di akhir-akhir membahas masalah tatoyur, membahas masalah tangkal-tangkal, membahas masalah apa istilahnya itu, ramalan-ramalan, masalah firasat. Juga membahas masalah keajaiban makhluk alam semesta, ada matahari, ada bulan, ada bumi. Kenapa bumi dibuat dari tanah? Gimana kalau dibuat dari emas? Gimana kalau dibuat dari air? Gimana kalau dari besi? Maka pilihan Allah pasti yang terbaik. Hikmahnya begini-begini. Dibahas masalah burung, dibahas masalah harimau, dibahas masalah tikus. Bagus sekali pembahasan di situ. Thayyib. Kata beliau di sini, wala siyama fi syatri hisani, terutamanya pada baris kedua. Tapi syatr tak akan diartikan baris ya. Syatr baris. Cuma apakah maksudnya chapter ya? Chapter kedua, apa juz kedua? Alladzi khassahu fi bayani ajaibi makhluqatillah, yang beliau khususkan untuk menjelaskan keajaiban para makhluk Allah. Wa ta'ammuli ma fiha minal hikam, dan merenungkan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Dan sudah banyak ana nukilkan dalam kitab khusus yang membahas surat dari Singapura itu ya. Pembahasan masalah ini, berbagai makhluk alam semesta dan seterusnya. Menunjukkan Allah ada dan Allah lah yang mengatur. Fahuwa kitabun la yastaghni anhu talibu ilm. Ini adalah kitab yang penuntut ilmu pasti akan selalu memerlukan dia. Betul. Baik. Dan beliau bicara masalah inna syarafal ilm bi syarafil maklum. Kemuliaan ilmu sesuai dengan kemuliaan objeknya. Tatkala yang paling mulia adalah Allah, berarti ilmu tentang Allah lah yang paling utama. Dan beliau membahas bahwasanya al ilmu adalah imamun lil ilmi wa qaidun lah. Ilmu adalah pemimpin dan pembimbing bagi amalan. Imamun lil amal. Wal amal mu'tamun lah wa tabi'un lah. Sementara amalan adalah makmum dan pengikut bagi ilmu. Pembahasan indah dan bagus sekali. Wa yufidu katsiran kulla muslim, dia akan banyak memberikan faedah kepada setiap muslim. Wala siyama fi hadhil ayyam, terutama di hari-hari ini. Iya, kalau kita susah mau belajar apa di alam yang sedang kacau, perbanyak bergaul dengan kitabnya Ibnul Qayyim. Insyaallah berguna banyak sekali. Sampai dalam masalah pengajaran takwil mimpi. Cuma takwil mimpi ya bukan di situ ya. Takwil mimpi banyak beliau bicarakan dalam Zadul Ma'ad dan dalam I'lamul Muwaqqi'in.
Cuma kitab-kitab Ibnul Qayyim sangat berguna untuk kita. Kemudian kata beliau di sini, allati hajat fiha tiyaratul ilhadi wal madiyah wal ladiniyah, yang hajat yaitu bergolak di hari-hari ini, tiyarat yaitu gelombang, ilhad pemesongan, penyelewengan yang sangat jauh, al madiyah yaitu kehidupan materialis, wal ladiniyah yaitu sekuler yang dikatakan almaniyah, tidak perlu beragama, dan misalkan atau si sekuler memisahkan agama dari politik, ya politik dari agama. Ladiniyah yaitu tak perlu agama. Allati syakkakatin nas, yang membuat manusia jadi ragu. Walasiyama asyababa fi sya'ni rububiyatillahi subhanahu wa ta'ala, terutamanya adalah para pemuda ragu tentang rububiyah Allah Ta'ala. Wa sihhatir risalatil muhammadiyah, dan benarnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tina'ul insani bimithli hadhil kutub, maka perhatian seseorang kepada kitab-kitab yang semacam ini, wal mawadhi'illati taziduhu imanan, dan maudhu berarti apa? Bidang-bidang pembahasan maudhu yang menambahkan keimanan kepadanya, wa ta'simuh, dan melindungi dia, bi taufiqillah, dengan taufik Allah, minal wuqu'i fi zalal, dari terjatuh ke dalam ketergelinciran, wa tashkik, dan peraguan, membuat orang ragu. Karena banyak orientalis ya, karena namanya apa? Banyak diberi kebebasan, datang ke desa-desa, ke sekolah-sekolah. Coba kalian berdoa kepada Allah, tutup mata, minta permen. Ternyata buka mata ada tak? Oh, tak ada. Coba tutup mata, minta kepada cikgu. Cikgu bagi permen. Oh, ada. Berarti Tuhan ada tak? Wah, anak jadi bingung. Ini bahaya, anak kecil diajari macam begitu di sekolah-sekolah oleh orang-orang Kristen yang busuk itu. Gula-gula, ayo. Bukan Superman, gula-gula. Iya, anak lupa ya, gula-gula. Dulu dicontohkan gitu di Indonesia, itu jahat. Para mubasyirun, orientalis. Apa panggilannya ya? Para pendakwah Kristen itu. Penginjil, mubalik. Ya. Tayyib. Kata beliau di sini, wa tashkiki, dan dari usaha untuk membuat ragu, hadza min ahammil muhimmat, ini termasuk tugas yang paling penting fi hadzal asr, di zaman ini. Wa u'idu, dari itu ya, u'idu kah? Saya akan mengulang ataukah min ahammi wa a'yadi gitu. Ini maktuf kemana? Kalau maktuf ke aham berarti min a'yada, berarti perkara yang termasuk yang apa ini istilahnya? Paling layak untuk diulang-ulang. La siyama fi sya'ni syabab wan nasyi'ah, terutama adalah para pemuda dan para remaja ya yang baru tumbuh. Fa innahum humul mustahdafuna ghaliban, merekalah sasaran. Iya, calon mangsa ghaliban, yang seringnya adalah mereka. Min sihami haula, dari panah-panah mereka. Qatalahumullah, semoga Allah melaknat, memerangi mereka. Fahadal kitab ini miftah dari sa'adah yang bagi ayyakuna laka ma'ah, mestinya engkau bersama kitab ini. Ingkung taharison alal faidah, jika engkau bersemangat untuk meraih faidah, ya kita baca tiap hari satu muka surat, nanti kita catat faedah tentang ini, muka surat ini akan sangat bermanfaat. Tayyib. Jaulatin wa qiraatin wa ta'ammulat, jaulat tatkala bepergian ke sana kemari, bawa buku itu. Mungkin semua buku tak mungkin ya, 3 jilid. Ya, jilid pertama misalkan pergi kemana-mana bawa itu, misalkan. Ketika di tengah sawah baca-baca misalkan, atau ketika mancing baca-baca. Jadi waktu tak terbuang kalau yang suka mancing. Dan pembacaan wa ta'ammulat, perenungan, dan banyak cerita-cerita bagus di sela-sela kitab itu. Cerita aneh-aneh. Wa adzunnu annaka satastafidu kasiran in qara'ta fi. Saya menyangka engkau akan mengambil faedah banyak mengambil faedah jika engkau membacanya. Insyaallah memang. Baik. Kemudian qala al-musannif rahimahullah al-qabidul basit, yaitu di antara nama Allah, kata Imam As-Sa'di,
yaitu yang menahan atau menggenggam rezeki. Al-basit, yaitu yang memberikan dan menghamparkan rezeki. Yaqbidul arzak, dia yang menahan, menggenggam rezeki. Wal arwah, juga roh-roh di dalam genggaman dia. Wa yabsutul arzak, juga membentangkan, menghamparkan rezeki. Wal qulub, dan hati-hati, yaitu jantung. Wa dzalika tabaun li hikmatihi wa rahmatih. Masalah itu mengikuti hikmah dan rahmat Allah. Terkadang ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit, misalkan Allahul musta'an. Asyarah, qala Syekh hafizahullah taala al-qabidul basit ismani lillah. Dua nama milik Allah, daliluhuma, dalilnya ma kharajahul khamsah ilan Nasa'i. Diriwayatkan oleh lima berarti apa ya? Tiga ashabus sunan ditambah dengan Imam Muslim. Karena Nasa'i sekarang tidak diikutkan. Bi isnadin sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah itulah yang menentukan harga. Al-qabidul basit, yang menahan rezeki atau yang menghamparkannya. Ar-razik, yang memberikan rezeki. Itu Imam Muslim juga ya, al-khamsah. Fahadal hadis dalla ala hadainil ismaini lillah jalla wa ala. Dua nama, hadis ini menunjukkan kepada dua nama tadi untuk Allah jalla wa ala. Wa yumkinu ayyuqala aidan, mungkin juga untuk dikatakan innahuma ukhidha minal istiqaq. Kedua nama itu diambil dari pecahan lafaz, yaitu pecahan fiil, walaupun metode ini jelas lemah sebenarnya. Sekedar diambil dari fiil tak boleh. Nanti ada Allahu yastahzi. Apakah kita ambil nama mustahzi? Allah yamkuru berarti apa? Allah makir. Ini tak boleh tentunya. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, dan Imam Ibnu Utsaimin di dalam Al-Qawaidul Muslah. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang menggenggam dan menghamparkan. Faidan, maka jika demikian, dalilani ala isbati hadainil ismaini lillah. Ada dua dalil. Jelas dalil yang pertama lebih kuat dalam hadis itu, tentang ditetapkannya dua nama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-qabidi wal basit. Kemudian al-qabdu fil lughah huwa toy, yaitu menggulung atau menggenggam atau melipat. Iya, melipat. Seringnya qabadho sih menggenggam. Qabadho yadah, yaitu menggenggam tangannya sendiri. Wal bastu fil lughah huwa nashr, iya, menghamparkan, menyebarkan. Basato, menghamparkan. Baik. Wal qabdu wal bastu al mudhafu ila Allah jalla wa ala. Dua sifat yang disandarkan kepada Allah jalla wa ala. Lahu aujuhun katsirah. Ada banyak sisi makna. Fallahu subhanahu yabsutul arzaq, yaitu Allah subhanahu, dia yang menyebarkan rezeki. Wan ni'am, nikmat-nikmat. Wa yang syurufadlah, menebarkan kurnianya. Fi ibadih, di kalangan para hambanya. Kama annahu yaqbidu wa yufattir wa yuqattir. Sebagaimana dia pula yang menggenggam dan membuat jadi miskin. Idza sya, jika dia menghendaki. Ada yang dibuat jadi, yaitu apa? Kalau mubalaghahnya sih qatur ya. Qatur artinya orang yang sangat miskin dan sangat kedekut. Baik, idza syaa subhanahu, jika Allah subhanahu menghendaki. Li hikmatin roji'atin ilaih, karena suatu hikmah yang kembali kepada dirinya, yaitu terserah dia. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya Allah menghamparkan, membentangkan rezeki kepada hambanya, yaitu tanpa ada batasan, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas. Baghyun, yaitu mujawazatul had, melampaui batas di bumi. Kita karena harta tak seberapa, tak berpikir untuk judi ke Las Vegas. Bang, jangankan Las Vegas, ke Genting pun tidak. Mungkin kan. Tapi kalau duit banyak, mikir, oh kemana ya? Ah, cobalah. Oh, masalah. Walaki yunazzilu biqadarim ma yasha. Tetapi dia menurunkan rezeki sesuai dengan suatu kadar, dengan suatu ketentuan apa yang dia kehendaki. Allahul musta'an. Fa inna minan nas, karena ada dari umat manusia man yuslihuhum al-ghina, ada yang akan, yaitu kekayaan akan membuat mereka jadi orang soleh, memang layak. Jadi rajin sedekah, jadi rajin membangun masjid, rajin ini dan itu yang baik-baik.
Fayamunnullahu azza wa jalla alaihim, maka Allah memberikan minnah, kurnia, jasa kepada mereka dengan rezeki tadi. Wa yabsutu fir rizq, membentangkan, menebarkan dalam rezeki, melebarkan rezeki dia. Wa minan nas, ada juga dari umat manusia yang man yuslihumul fakar, yang membuat mereka jadi orang soleh justru adalah kefakiran. Tayyib. Apakah berarti karena para nabi dan rasul kebanyakannya adalah fuqara, berarti apakah kalau kaya jadi buruk? Tentunya tidak begitu. Ini baru dari satu hikmah, masih banyak hikmah yang lain. Boleh jadi memang apa? Untuk menambahkan derajat yang tinggi di hari kiamat nanti dan seterusnya. Tayyib. Fa yaqdurullahu azza wa jalla alaihim, yaitu yudayyiq, Allah menyempitkan kepada mereka fir rizq, dalam masalah rezeki. Jumhur sahabat juga fuqara, yang kaya sedikit. Bukan berarti kalau sahabat dibuat kaya semua pasti celaka, tentunya bukan begitu. Ada hikmah-hikmah yang lain, Allah lebih tahu. Wal abdu fi ghaflah, sementara hamba berada di dalam kelalaian. La yadri anil maslahati fi hada, dia tidak tahu tentang maslahah dalam masalah ini. Iya, namanya orang, terutama orang awam, seperti dulu di sebagian desa di seberang sana, dia marah-marah, apa dosa saya? Allah membuat saya miskin terus. Ngaji aja enggak, tanya dosa apa? Dosamu banyak, syirik aja masih banyak, maksiat juga banyak. Tapi merasa saya jadi orang baik, saya dengan tetangga selalu senyum, bagi hadiah. Dosa banyak sekali, kita tak tahu kalau tidak belajar. Pasti ada hikmahnya, cuma banyak orang yang tidak tahu. Wa fi dzat, masalah kenapa dibuat kaya atau kenapa dibuat miskin, kenapa dibuat sehat, kenapa dibuat sakit misalkan di waktu-waktu tertentu. Wallahu lahu hikmatun balighah. Hanya Allah lah, hanya milik Allah lah hikmah yang mendalam atau hikmah yang kuat. Fi kulli ma yuqaddir, di dalam segala perkara yang dia tentukan subhanahu wa ta'ala. Kama annallaha azza wa jalla jalla wa ala yaqbidul arwah. Makna yang kedua, yang pertama masalah rezeki, yang pertama, yang kedua masalah roh. Allah lah yang menggenggam nyawa, wa yumituha, mematikannya. Dalilnya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah lah yang mewafatkan jiwa tatkala jiwa itu mati, ketika dia itu mati. Jumhur mengatakan yatawaffa ayyaqbid, yang menggenggam. Wa qabduhu ta'ala li arwahil ibad, genggaman Allah Ta'ala untuk roh para hamba, huwa bi amrih, yaitu dengan perintahnya. Jelas yang mengambil malakul maut, kemudian dibawa oleh para malaikat yang menemani dia untuk dibawa kepada Allah dan seterusnya itu. Wa biwasitatil malaikah, dengan perantaraan para malaikat. Alladzina ya'muruhum bidzalik, yang mana Allah memerintahkan mereka dengan itu. Ya, al-amir bi syai' bimanzilati fa'ilih, orang yang atau pihak yang memerintahkan sesuatu bagaikan pelakunya. Ya, kalau dipikir-pikir dengan hadis Al-Bara bin Azib, bila Allah menggenggam nyawa karena dibawa ke langit, kemudian Allah menyuruh untuk dikembalikan ke kuburnya. Bila Allah menggenggam nyawa berarti maksudnya adalah itu tadi, Allah memerintahkan malaikat untuk menggenggam, membawa dan seterusnya. Karena Allah yang memerintah, seakan-akan dialah pelakunya. Baik. Malakul maut, yaitu malakul maut yang mengerjakan secara langsung. Wa a'wanuh, dan para pembantunya itu. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan wahai Rasulullah, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut yang ditugaskan untuk mengurusi kalian. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.